Selamat siang, anak-anak kelas 11 HKL. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran akuntansi keuangan. Oke, akuntansi keuangan di sini kita sudah pertemuan yang kedua, ya. Persiapkan diri kalian, dimana kemarin bisa harus bilang kalau misalnya pertemuan yang kedua akan ada hitung-hitungan ya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya. Di sini ada contoh studi kasus 2. Jadi kalau kalian mau sambil membuka buku, materi ini ada di halaman 141. Oke, di situ ada transaksi di bulan November dari tanggal 3 sampai tanggal 25. Kita di sini disuruh atau diminta untuk membuat buku kas kecil ya. Yang pertama, 3 November, pemegang kas kecil menerima tembusan bukti kas keluar dan keterangan pembentukan kas kecil sebesar 10 juta ya. Di sini juga bisa kalian lihat ya, tanggal 3 bulan 11 2017, keterangannya adalah pembentukan ya. Nah, pembentukan sebesar masuknya 10 juta, 10 juta, dan saldonya pun ada 10 juta. Oke. Kok itu kenapa ini? Karena apa? PPK. Ini kan kita kan bukti kas keluar ya, bukti kas keluar bahwa kita meminta gitu ya. Nah, ini PPK itu artinya permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi PPK ini gunanya untuk yang mengeluarkan dana permintaan pengeluaran kas kecil ya. Ini keterangannya, lalu ini mutasinya masuk atau keluar dan saldonya ya. Yang selanjutnya itu tanggal 5, permintaan pemakaian kas kecil dari bagian umum dengan PPKK nomor 2146 sebesar 1.115 ya. Di sini nomor PPKK-nya itu adalah 2146, tanggalnya tanggal 5 bulan 11, keterangannya pemakaian, dan berapa yang dipakai 1.115 ya. Nah, habis itu 10 juta dikurangi 1.115 dapatnya 8.885 ya. Selanjutnya kita akan lihat di tanggal 9 November permintaan pemakaian kas kecil dari bagian pemasaran dengan PPKK nomor 2147 sebesar 2.115.000 ya. Sama seperti tadi, nomornya, tanggalnya, pemakaiannya 2.115.000. 8.885.000 dikurangi dengan 2.115.000. Didapatlah hasilnya 6.770.000 ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita lihat tanggal 10 diterima bukti pemakaian kas kecil atau BPKK bagian umum beserta dengan bukti pendukung. Ini hanya bukti saja, bukti pemakaiannya, jadi tidak perlu kita masukkan. Lalu ini adalah permintaan pemakaian kas kecil dari bagian listrik dengan PPKK nomor 2148 sebesar 325 ya. Sama nomornya 2148, tanggalnya 13 bulan 11 2016. Seharusnya ini 2017 ya, bukan 2016 ya. Lalu di sini pemakaiannya itu 325.000 ya. Oke, 325.000. Nah, jadinya saldonya kan terakhir 6.770.000 dikurangi 325.000, jadi tinggal 6.445.000 ya. Selanjutnya ada tanggal 14 November diterima bukti pemakaian. Ini masih bukti sama kayak tanggal 10, tidak perlu dimasukkan. Terus tanggal 21 November diterima bukti pemakaian kas kecil atau BPKK dari bagian gudang beserta dengan dokumen pendukungnya, sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi ya. Nah, terus ini diterima bukti pemakaian, maaf saya kelewatan, ini diterima bukti pemakaian kas kecil dari bagian gudang dengan BPKK sebesar 275 ya. Jadi di sini harusnya bukan tanggal 20 tapi tanggal 18 ya, diterima bukti pemakaian. Di sininya 275.000, jadi 6.445.000 dikurangi 2.275.000
yaitu menjadi 6.170.000 ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah permintaan pemakaian kas kecil dari bagian umum dengan PPKK nomor 2150 sebesar 1.035.000 ya. Benar ya, 1.035.000 dikurangi ya menjadi sekian ya. Nah, di sini pemegang kas kecil membuat permintaan pengisian kembali kas kecil nomornya 139 sebesar 4.865. Untuk ini pemegang kas kecil menerima bukti kas keluar nomor 2145 tertanggal 25 November. Nah, ini bisa kalian buktikan bahwa yang ada di sini pembentukan kembalinya itu meskipun di sini ditulis kalau misalnya dia pemegang kas kecil membuat permintaan pengisian kembali. Jadi kalian tak perlu pusing berapa jumlahnya kalau tidak ada. Jadi ini perlu bisa dibuktikan bahwa ini adalah jumlah dari yang keluar ini. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Yang pertama adalah 1.115.000 ya. Ditambah 2.115.000 ya, ditambah 325.000 ditambah 275.000 ditambah 1.035.000. Oke. Nah, bisa kalian lihat ya, hasilnya sama 4.865.000 itu untuk pengisian kembali. Sehingga saldonya dia akan kembali 10 juta ya. Oke, di sini ada laporan mutasi dana kas kecil merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil memuat informasi saldo awal kas kecil, penggunaan pengeluaran kas kecil yang disertai bukti penggunaannya, selisih kas kecil pada periode tertentu serta pengisian kembali kas kecil ya. Itu tadi untuk contoh studi kas 2 yang meminta kita untuk membuat buku kas kecilnya. Nah, sekarang contoh studi kasus 3 yang meminta kita untuk memutasi ya kas kecil tersebut ke dalam mutasi kas kecil. Kalau tadi kan itu khusus untuk yang PPKK dan pembentukan ya. Sekarang kita lihat mulai Oktober 2017, PT Jaya Makmur menerapkan sistem dana tetap dalam pencatatan kas kecil sebesar 20 juta. Selama bulan Oktober terjadi mutasi dana kas kecil sebagai berikut ya. Tanggal 1 Oktober saldo awal kas kecil sebesar 20 juta dengan bukti kas keluar atau BKK 4.127 dari bagian keuangan ya. Di sini pembentukan kas kecil BPK nomor 4.127 20 juta, saldonya pun 20 juta ya. Bagian U menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK nomor 2785 sebagai pertanggungjawaban permintaan pengeluaran kas kecil. Kalau tadi masih permintaan, kalau ini ibaratnya sudah pertanggungjawabannya ya, sebesar 4.500.000. Nah, berarti tanggal 2 Oktober pengeluaran kas kecil BPKK nomor 2785 mereka meminta 4.500.000 sehingga 20 juta dikurangi 4.500.000 yaitu menjadi 15.500.000 ya. Sekarang 7 Oktober pengeluaran dana kas kecil untuk pembelian perlengkapan administrasi kantor sebesar 2.100.000 dengan bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK 2.786 permintaan pengeluaran kas kecil nomor 4.086. Jadi setelah permintaan maka dibuatlah bukti pengeluaran kas kecil ya. Pengeluaran kas kecil sebesar 2.100.000 sehingga 15.500.000 dikurangi 2.100.000 maka menjadi 13.400.000 ya. Oke, nomor tanggal 14 Oktober pengeluaran kas kecil penjualan sebesar 1.700.000 dengan bukti pengeluaran kas kecil nomor 2.787 ya.
Nah, ini pengeluaran kas kecil penjualan. Ya, pengeluaran kas kecil, ini nomor buktinya. Terus jumlahnya 1.700.000, maka 13.400 dikurangi 1.700.000 menjadi 11.700.000 ya. Lalu tanggal 13, bagian kas kecil meminta pengisian kembali dana kas kecil dengan bukti-bukti yang ada ya. Sebesar 8.300.000. Sama, kalian bisa buktikan jika 8.300.000 ini adalah hasil pertambahan dari yang kredit ini 4.500.000 ditambah 2.100.000 ditambah 1.700.000. Maka saldo dana kas kecil dia kembali lagi ke 20 juta ya. 15 Oktober pengeluaran kas kecil untuk membayar tagihan rekening air, listrik, dan telepon sebesar 3.500.000. Kayak ini pengeluaran lagi 8.300.000. 3.500.000 pengeluarannya ya. Berarti 20 juta dikurangi 3.500.000 menjadi 16.500.000 ya. Tanggal 20 Oktober membeli perlengkapan administrasi kantor 1.600.000. Permintaan pengeluaran kas kecil. Oke. Pengeluaran kas kecilnya yaitu sebesar 1.600.000 ya. Maka 16.500.000 dikurangi 1.600.000 yaitu menjadi 15.700.000 ya. Nah, selanjutnya adalah yang tanggal 27, bagian kas kecil meminta pengisian kembali dana kas kecil dengan bukti-bukti yang ada atau PPKKK ya. Sebesar 5.100.000. Nah, pengisian kembali dana kas kecil sekian, 5.100.000 itu didapat dari sini sebenarnya, tapi kalau nggak ada jumlahnya di sini itu bisa kalian hitung dari pengeluaran yang ini ya, yang 2 ini 3.500.000 ditambah dengan 1.600.000. Maka setelah diisi kembali sebesar 5.100.000, maka saldo kas kecil akan kembali lagi ke 20 juta ya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus 4. Transaksi yang terjadi sehubungan dengan pembentukan penggunaan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil pada PT Wijaya pada Agustus adalah sebagai berikut ya. 1 Agustus dibentuk dana kas kecil sebesar 10 juta. Untuk ini ditarik cek sebesar 10 juta. Ya. Pembentukan kas kecil. Jadi kalau misalnya kita pembentukan kas kecil, otomatis kas kecil menerima uang dari kas besar, sehingga jurnalnya yaitu menjadi kas kecil pada, sebentar ya, saya warnain dulu. Kas kecil pada kas ya, sebesar 10 juta, 10 juta ya. Lalu sekarang kita lanjutkan, dibeli perlengkapan kantor sebesar 700.000. Jadi kalau di metode impress fund method ini atau metode dana tetap, itu pengeluarannya tidak dibuat jurnal. Jadi di sini keterangannya tidak di jurnal, tidak di jurnal, dan tidak di jurnal. Jadi untuk tanggal 3, terus 6 sama 10 dia tidak dijurnalkan ya. 3 ini harusnya 6 ya, bukan 7 ya. 6 sama 10 itu tidak dijurnalkan karena dibayar listrik, telepon, dan air. Dibayar, dibeli gitu kan ya. Jadi untuk pengeluaran itu di jurnal tidak dijurnalkan ya. 14 Agustus diterima bukti transaksi. Ini masih diterima ya. Sekarang kita ke 3 Agustus diperoleh data sebagai berikut. Akun kas kecil dalam buku besar menunjukkan 1.250.000. Sementara dalam kas kecil terdapat uang tunai 700.000. Terus kwitansi pembayaran rekening listrik dan telepon ya. Nah, oke, di sini kita mau mengisi kembali dana kas kecil kita, yaitu ini perlengkapan kantor yang tanggal 3 Agustus ya. Tanggal 3 Agustus perlengkapan kantor 700 ya. 700. Oke. Lalu di sini biaya keamanan 300. Oke, biaya keamanan 300. Lalu di sini biaya listrik, air, dan telepon. Listriknya 750. Terus ini 800.000. Lalu di sini 600.000. Oke. 750, 800.000, 600.000. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 3.100.000
50.000. Nah, ini untuk pembentukan kembalinya di tanggal 14 ya. Tanggal 14 diterima bukti transaksi. Itu artinya kita disuruh untuk membentuk kembali dana kas kecil, sehingga berarti uang yang perlu kita bentuk adalah sejumlah 3.150.000 ya, sehingga agar saldo dana kas kecil kita kembali lagi 10 juta. Jika pada akhir periode akuntansi dalam kas kecil terdapat bukti pengeluaran yang belum ditukar atau diganti, kas kecil dalam buku besar tidak sama dengan saldo kas kecil yang sebenarnya. Saldo akun kas kecil sebesar 1.250.000 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Saldo dana kas kecil yang sebenarnya adalah 700.000. Karena pembelian perlengkapan sebesar 550.000 belum diajukan untuk mendapat penggantian, maka harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, tadi kan dibilang di sini kwitansi pembayaran rekening listrik itu ada 550.000, tetapi belum diajukan untuk pergantian ya. Jadi dibuatkan jurnal yaitu perlengkapan pada kas kecil sebesar 550.000. Jadi saldonya tadinya itu ada 1.250.000. Seharusnya 700.000 karena masih ada 550.000 yang belum dikembalikan untuk diajukan penggantiannya. Jadi dibuatlah jurnal penyesuaiannya, itu perlengkapan pada kas kecil sebesar 550.000. Terus posting ke buku besar kas kecil tampak seperti di bawah ini, yaitu kas kecil. Di sini kas kita awalnya tuh 1.250.000 itu karena belum ada diajukan penggantian, itu sebesar 550.000. Nah, setelah diajukan kita sudah membuatkan jurnal penyesuaian, sehingga 1.250.000 dikurangi dengan 550.000, maka dapatlah saldo akhir kita 700.000 ya. Lalu pada awal periode berikutnya saldo akun kas kecil menjadi debit 700.000. Sementara dana tetap kas kecil 1.250.000 agar saldo kas kecil kembali pada jumlah 1.250.000 dan agar biaya listrik dan telepon sebesar 550.000 tidak dibebankan lagi pada periode September selanjutnya, dibuatlah jurnal pembalik ya. Dibuatlah jurnal pembalik seperti ini. Yang tadinya kan harusnya kan perlengkapan pada kas kecil, tapi ini karena ini jurnal pembalik jadi dibalik. Kas kecil pada perlengkapan sebesar 550.000 ya. Nah, itu aja materi dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih memperhatikan setiap mata pelajaran Miss Ernest atau materi-materi yang Miss Ernest berikan. Oke, tugasnya itu ada di halaman 161, studi kasus 1. Jadi kamu ikuti aja instruksinya apaan. Ya, di situ ada dikatakan mencatat transaksi ke dalam buku kas kecil. Udah itu aja kamu buat ya. Kerjakan, kumpulkan, terakhir dikumpulkan itu jam 6 sore ya. Miss Ernest tunggu kirim melalui WA ya. Hanya itu aja materi dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah, tetap menggunakan hand sanitizer. Hanya itu saja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan sekali lagi terima kasih.